Hai sahabat hoki, salam sehat bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dipan Karajaya Putra. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting, yang seringkali menjadi pembeda antara perusahaan yang benar-benar memimpin pasar dengan perusahaan yang hanya sibuk terlihat kreatif di media sosial. Kita akan mengupas bab pertama dari buku legendaris karya Larry Keeley, Ryan Pickle, Brian Quinn, dan Helen Walters yang berjudul 10 Types of Innovation. Bab ini berjudul Rethink Innovation atau mendefinisikan ulang apa itu inovasi. Kita akan membongkar mitos jenius kreatif dan menggantinya dengan logika disiplin yang sistematis. Sahabat hoki, bayangkan sebuah pemandangan yang mungkin sudah sangat akrab di mata kita semua. Meja-meja dipenuhi dengan mainan plastik, bola-bola karet yang bisa ditekan, marker berwarna-warni, tumpukan kertas tempel neon atau yang biasa kita sebut sticky notes, dan makanan ringan yang melimpah. Orang-orang di dalamnya tertawa, berteriak antusias, menempelkan ratusan kertas kecil di dinding kaca, dan saling melemparkan jargon-jargon keren seperti berpikir di luar kotak, disrupsi, atau sinergi kreatif. Semua ini dilakukan atas nama satu kata sakti, yaitu inovasi. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada hari Senin berikutnya? Ketika semua keceriaan itu selesai, ketika semua kertas tempel itu akhirnya jatuh dari dinding kaca atau berakhir di tempat sampah, apa hasil konkret yang dibawa ke meja direksi? Seringkali jawabannya adalah nol besar. Tidak ada produk baru yang berhasil dijual, tidak ada efisiensi biaya yang tercipta, dan tidak ada peningkatan margin keuntungan yang signifikan. Inilah yang oleh para ahli di bidang strategi bisnis disebut sebagai teater inovasi. Ini adalah sebuah pertunjukan kosmetik, sebuah ritual komunal yang membuat kita merasa sangat produktif dan kreatif, padahal kita sebenarnya hanya sedang bermain-main tanpa arah yang jelas. Kita seringkali menyembah proses kreatif yang acak ini bagaikan sebuah kultus mistis, berharap bahwa jika kita cukup sering berkumpul di ruangan yang estetik dengan mainan yang banyak, mukjizat inovasi akan tiba-tiba turun dari langit. Saya seringkali merasa gemas sekaligus prihatin melihat fenomena ini. Saya melihat banyak sekali pengusaha, dari skala UMKM hingga eksekutif puncak di perusahaan multinasional, yang rela menghabiskan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk membangun laboratorium inovasi yang terlihat sangat futuristik. Mereka menyewa konsultan mahal untuk memandu sesi curah pendapat yang penuh tawa. Namun, ketika saya bertanya bagaimana inovasi tersebut akan mengembalikan biaya modal atau bagaimana model bisnisnya akan bertahan di tengah persaingan pasar yang kejam, ruangan langsung menjadi sunyi senyap. Larry Keeley, sang penulis buku ini, membuka matanya terhadap sebuah paradoks yang sangat luar biasa dalam dunia manajemen modern. Beliau mengamati bahwa para eksekutif senior yang sangat menghargai disiplin ketat dalam bidang keuangan, pemasaran, atau logistik, tiba-tiba menjadi sangat toleran terhadap segala bentuk omong kosong dan ketidakjelasan ketika berbicara tentang inovasi. Coba Anda pikirkan baik-baik. Di Departemen Keuangan, setiap rupiah yang keluar harus diaudit dengan ketat. Di Departemen Logistik, rute pengiriman barang dioptimalkan menggunakan rumus matematika yang rumit untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Di Departemen Pemasaran, setiap kampanye iklan diukur efektivitasnya hingga ke tingkat konversi desimal terkecil. Tetapi, begitu masuk ke ranah inovasi, disiplin itu seolah-olah menguap begitu saja. Manajemen tiba-tiba bersedia menerima ide-ide mentah yang didasarkan pada intuisi acak, tebakan liar, dan harapan kosong tanpa adanya proses pengujian yang ilmiah. Kita seringkali percaya bahwa inovasi adalah milik eksklusif dari segelintir orang jenius yang mendapatkan inspirasi instan di kamar mandi atau di bawah pohon apel. Kita mengasosiasikan inovasi dengan sosok-sosok legendaris seperti Thomas Edison, Steve Jobs, atau Nikola Tesla, dan kita mengira bahwa tugas kita hanyalah menunggu kilatan petir inspirasi itu menyambar tim kita. Mitos inilah yang ingin kita hancurkan hari ini. Inovasi adalah sebuah sains terapan yang memiliki struktur, pola, dan disiplin yang bisa dipelajari, direplikasi, dan diukur oleh siapa saja. Mari kita mulai dengan mendefinisikan ulang apa itu inovasi dengan sangat presisi. Larry Keeley memberikan sebuah definisi yang sangat tajam dan pragmatis. Menurut beliau, inovasi adalah penciptaan penawaran baru yang layak secara ekonomi. Ada 3 kata kunci yang sangat krusial dalam definisi ini, yaitu penciptaan penawaran baru dan layak secara ekonomi. Mari kita bedah satu persatu agar kita benar-benar paham esensinya. Kata kunci pertama adalah penciptaan. Ini berarti inovasi harus menghasilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dieksekusi dan diantarkan ke pasar. Ide hebat yang hanya tertulis di atas kertas atau tersimpan di dalam kepala Anda bukanlah inovasi. Itu hanyalah sebuah imajinasi. Inovasi menuntut adanya tindakan nyata untuk mewujudkan konsep tersebut menjadi sebuah realitas operasional. Kata kunci kedua adalah penawaran baru. Perhatikan bahwa buku ini tidak menggunakan kata produk baru, melainkan penawaran baru. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang sangat mendasar.
Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa berinovasi berarti harus menciptakan barang fisik atau teknologi baru yang sangat rumit. Padahal penawaran baru bisa berupa cara baru dalam menjual, cara baru dalam menjalin kemitraan, struktur organisasi yang lebih lincah, atau pengalaman pelanggan yang jauh lebih mulus. Penawaran baru ini tidak harus menjadi sesuatu yang baru bagi seluruh dunia. Ia hanya perlu menjadi sesuatu yang baru bagi industri atau pasar tempat Anda berkompetisi saat ini. Kata kunci ketiga yang merupakan jantung dari seluruh aktivitas bisnis adalah layak secara ekonomi. Larry Keeley menegaskan bahwa sebuah inovasi harus mampu membiayai dirinya sendiri dan menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modal rata-rata tertimbang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sederhananya, inovasi harus menghasilkan uang. Jika sebuah produk baru yang Anda luncurkan terlihat sangat canggih dan memenangkan banyak penghargaan desain, tetapi tidak ada konsumen yang mau membelinya sehingga perusahaan Anda terus merugi, maka itu bukanlah inovasi. Itu hanyalah sebuah proyek seni yang mahal dan tidak berguna bagi kelangsungan hidup bisnis Anda. Disinilah kita perlu memahami perbedaan yang sangat kontras antara invensi dan inovasi. Invensi adalah penciptaan sebuah teknologi, perangkat, atau metode baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Penemuan mesin uap, sirkuit terpadu mikroprosesor, atau algoritma kecerdasan buatan adalah contoh dari invensi. Namun, invensi itu sendiri tidak memiliki nilai ekonomi sebelum ia diintegrasikan ke dalam sebuah model bisnis yang utuh. Inovasi adalah proses mengambil invensi tersebut atau bahkan mengambil teknologi yang sudah ada, lalu mengemasnya bersama dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan, saluran distribusi yang tepat, strategi kemitraan yang solid, dan struktur biaya yang efisien sehingga tercipta sebuah penawaran yang bernilai tinggi dan berkelanjutan secara finansial. Anda tidak perlu menjadi seorang penemu jenius untuk menjadi seorang inovator yang hebat. Anda hanya perlu menjadi seorang arsitek bisnis yang disiplin dalam menyusun elemen-elemen yang ada menjadi sebuah solusi yang bernilai tinggi. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana inovasi sebenarnya bekerja, mari kita meminjam sebuah konsep yang sangat indah dari dunia biologi. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1668, seorang dokter dan ilmuwan asal Italia yang sangat luar biasa bernama Francesco Redi melakukan sebuah eksperimen yang mengguncang dunia sains. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup bisa muncul begitu saja secara spontan dari benda mati. Orang-orang saat itu percaya bahwa belatung atau jentik-jentik lalat bisa tercipta secara ajaib dari daging busuk yang didiamkan di tempat terbuka. Francesco Redi merasa bahwa teori ini adalah sebuah takhayul yang tidak masuk akal. Beliau memutuskan untuk melakukan eksperimen yang sangat terstruktur. Beliau menyiapkan beberapa stopless dan memasukkan potongan daging ke dalamnya. Sebagian stopless dibiarkan terbuka tanpa penutup sama sekali, sebagian stopless disegel rapat dengan penutup kayu, dan sebagian stopless lagi ditutup dengan kain kasa yang sangat halus sehingga udara masih bisa masuk tetapi lalat tidak bisa menyentuh daging tersebut. Hasil eksperimennya sangat mengejutkan orang-orang di zaman itu. Belatung hanya muncul pada daging di dalam stopless yang terbuka lebar, di mana lalat bisa masuk dengan bebas dan bertelur di atas daging tersebut. Pada stopless yang disegel rapat dan stopless yang ditutupi kain kasa, tidak ada belatung yang muncul sama sekali di atas daging. Dari eksperimen yang sangat sederhana namun jenius ini, Francesco Redi merumuskan sebuah maksim ilmiah yang sangat terkenal dalam sejarah biologi, yaitu omne vivum ex vivo, atau setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Kehidupan tidak pernah muncul secara spontan dari kehampaan. Sahabat hoki, Larry Keeley, menggunakan analogi biologi dari Francesco Redi ini untuk menghancurkan mitos terbesar dalam dunia inovasi. Beliau menegaskan bahwa sangat sedikit hal yang benar-benar baru di dalam dunia inovasi bisnis. Sama seperti belatung yang tidak bisa muncul secara spontan tanpa adanya lalat dewasa yang bertelur, sebuah inovasi bisnis yang revolusioner juga tidak pernah lahir dari kehampaan atau dari inspirasi ajaib yang jatuh begitu saja dari langit. Hampir semua inovasi hebat yang kita lihat hari ini sebenarnya dibangun di atas fondasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Inovator sejati tidak menciptakan segala sesuatunya dari nol. Mereka adalah orang-orang yang sangat jeli dalam mengamati ekosistem di sekitar mereka, membaca pola-pola yang sudah ada, lalu menghubungkan teknologi yang sudah matang dengan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi menggunakan model bisnis yang baru. Jika kita masih terus memelihara keyakinan kuno bahwa inovasi adalah sebuah proses ajaib yang muncul secara spontan dari sesi curah pendapat yang penuh keceriaan, maka kita sebenarnya sedang bersikap tidak logis. Kita sedang berperan sebagai masyarakat abad pertengahan yang percaya bahwa belatung lahir secara ajaib dari daging busuk. Kita harus menghentikan kebiasaan buruk ini. Kita harus mengganti takhayul kreatif ini dengan metodologi ilmiah yang berbasis bukti dan disiplin yang konsisten.
Sekarang, mari kita beralih ke sebuah contoh nyata yang sangat luar biasa dari dunia korporasi modern untuk melihat bagaimana teori ini diaplikasikan dengan sangat sukses. Kita akan membahas tentang sebuah perusahaan multinasional raksasa yang mungkin produk-produknya sering Anda konsumsi atau Anda berikan kepada hewan peliharaan Anda, yaitu Mars Incorporated. Ketika mendengar nama Mars, kebanyakan orang mungkin akan langsung membayangkan coklat manis yang lezat, permen warna-warni, atau produk makanan hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Namun, di balik kelezatan produk-produk tersebut, Mars adalah sebuah raksasa bisnis keluarga yang sangat disiplin, yang mengelola portofolio produknya dengan ketajaman analisis finansial yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, jajaran manajemen puncak di Mars menyadari bahwa mereka tidak boleh terjebak dalam perangkap komoditisasi produk. Di pasar global yang bergerak sangat cepat, pesaing-pesaing baru dengan kemampuan manufaktur murah bisa dengan mudah meniru rasa coklat mereka atau membuat formula makanan hewan yang serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Mars menyadari bahwa jika mereka hanya mengandalkan inovasi pada tingkat rasa produk atau kemasan fisik semata, mereka akan segera kehilangan posisi kepemimpinan pasar mereka. Untuk mengatasi tantangan besar ini, Mars menunjuk seorang pemimpin yang sangat luar biasa sebagai Vice President of Corporate Innovation, yaitu Ralph Jerome. Ralph Jerome bukanlah tipe eksekutif yang menyukai teater inovasi, beliau adalah seorang ilmuwan pangan sejati dengan latar belakang akademis yang sangat kuat dari Rutgers University dan memiliki pengalaman puluhan tahun di industri makanan global. Beliau memahami dengan sangat mendalam bahwa inovasi tidak boleh diserahkan kepada tebakan intuitif atau keberuntungan acak. Ketika Ralph Jerome mengambil alih kepemimpinan divisi inovasi di Mars, langkah pertama yang beliau lakukan adalah merombak total cara perusahaan tersebut memandang inovasi. Beliau menyingkirkan semua ritual kreatif tanpa arah dan menggantinya dengan sebuah kerangka kerja yang sangat kokoh yang diinspirasi langsung oleh metodologi 10 Types of Innovation. Beliau menegaskan kepada seluruh timnya bahwa inovasi di Mars harus bertransformasi dari sebuah dialog seni yang misterius menjadi sebuah sains serius yang berbasis bukti. Ralph Jerome seringkali menekankan sebuah filosofi hidup yang sangat mendalam kepada rekan-rekannya, bahwa apa yang kebanyakan orang terima sebagai sesuatu yang normal dalam bisnis, sebenarnya seringkali bukanlah sesuatu yang optimal. Ketika seluruh industri menganggap bahwa satu-satunya cara untuk berinovasi adalah dengan mengubah rasa produk atau memperbarui kemasan, Ralph Jerome menantang asumsi tersebut. Beliau mengajak timnya untuk melihat melampaui produk fisik itu sendiri dan mulai mengeksplorasi dimensi inovasi lainnya, seperti inovasi dalam model keuntungan, kemitraan jaringan, optimalisasi proses, hingga interaksi emosional dengan konsumen. Salah satu bukti nyata dari kepemimpinan inovasi Ralph Jerome yang sangat sistematis adalah bagaimana Mars mengelola portofolio penelitian dan pengembangan mereka. Alih-alih membiarkan tim peneliti bekerja secara terisolasi di laboratorium tanpa memahami realitas komersial, Jerome mengintegrasikan proses sains dengan analisis pasar yang sangat ketat. Setiap inisiatif riset harus melewati serangkaian pengujian hipotesis yang disiplin. Tim inovasi harus bisa membuktikan secara empiris bahwa penawaran baru yang mereka kembangkan tidak hanya disukai oleh konsumen, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif yang sangat sulit ditiru oleh para pesaing dalam jangka panjang. Salah satu contoh menarik dari cara berpikir Ralph Jerome yang out of the box namun sangat disiplin adalah keterlibatan beliau dalam memimpin inovasi untuk sebuah startup coklat bernama Vine to Bar. Proyek inovatif ini memanfaatkan apa yang disebut sebagai Chardonnay Grape Mark, yaitu sisa kulit, biji, dan tangkai anggur Chardonnay yang biasanya dibuang begitu saja setelah proses pembuatan minuman anggur selesai. Alih-alih melihatnya sebagai limbah yang tidak berharga, tim riset melihat potensi besar di dalamnya karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi dan kaya akan senyawa antioksidan alami. Dengan menggabungkan sains pangan tingkat tinggi dengan pemahaman mendalam tentang tren konsumen yang menginginkan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat, Vine to Bar berhasil menciptakan produk coklat paradoksikal yang mengintegrasikan rasa manis yang memanjakan lidah dengan manfaat kesehatan yang nyata bagi tubuh manusia. Ini adalah sebuah contoh sempurna dari bagaimana sebuah inovasi yang berkelanjutan diciptakan melalui kombinasi cerdas antara pengolahan bahan baku daur ulang, proses manufaktur yang berpaten, pemosisian merek yang premium, dan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan. Ralph Jerome membuktikan kepada dunia bisnis global bahwa inovasi yang sukses bukanlah hasil dari kecelakaan yang menyenangkan atau keberuntungan yang tidak disengaja. Inovasi yang berkelanjutan adalah hasil dari sebuah sistem kerja yang disiplin, yang secara konsisten menguji asumsi, mengumpulkan data lapangan secara empiris, mengelola risiko kegagalan dengan bijaksana, dan mengeksekusi rencana bisnis dengan presisi operasional yang sangat tinggi. Sahabat hoki, setelah kita mendengar kisah sukses yang sangat menginspirasi dari Ralph Jerome and Mars Incorporated, pertanyaan besar yang sekarang harus kita jawab bersama adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip sains inovasi ini ke dalam bisnis kita sendiri mulai hari esok.
Bagaimana kita bisa menghentikan teater inovasi di kantor kita dan mulai membangun sebuah kapabilitas inovasi yang menghasilkan keuntungan nyata? Saya ingin memberikan 3 langkah taktis yang sangat konkret untuk Anda terapkan bersama tim Anda. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mendeklarasikan berakhirnya kultus jenius kreatif di organisasi Anda. Mulai besok pagi, singkirkan anggapan bahwa inovasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki bakat seni atau gaya bicara yang eksentrik. Berhentilah mengandalkan sesi curah pendapat yang hanya diisi dengan menuliskan ide-ide acak di atas kertas tempel, tanpa adanya data pendukung yang valid. Gantilah kebiasaan tersebut dengan melatih tim Anda untuk menguasai metode pengujian hipotesis yang disiplin. Ketika seseorang dalam tim Anda mengajukan sebuah ide produk baru yang terdengar sangat hebat, jangan langsung menyetujuinya hanya karena Anda menyukai antusiasme mereka. Tanyakan kepada mereka, apa bukti empiris yang mendasari bahwa konsumen benar-benar membutuhkan solusi ini? Berapa ukuran pasar aktual yang bersedia membayar untuk penawaran ini? Bagaimana cara kita menguji asumsi-asumsi terbesar dari ide ini dengan biaya seminimal mungkin dan waktu secepat mungkin? Langkah kedua, terapkan kriteria kelayakan ekonomi yang sangat ketat sejak awal pengerjaan proyek inovasi. Setiap ide baru harus dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan komersial yang mendasar sebelum ia mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Anda harus mengajari tim Anda untuk merancang model bisnis yang utuh, bukan sekadar merancang fitur produk yang cantik. Bantulah mereka untuk memahami bagaimana penawaran baru tersebut akan menghasilkan aliran pendapatan yang konsisten, bagaimana struktur biaya produksinya agar tetap efisien, dan bagaimana proyek tersebut akan mengembalikan biaya modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan. Ingatlah selalu bahwa sebuah produk yang secara teknis sangat sempurna, tetapi gagal menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan, bukanlah sebuah inovasi yang sukses, melainkan sebuah kegagalan manajemen yang mahal. Langkah ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah perluas sudut pandang inovasi Anda melampaui produk fisik. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para pelaku bisnis pemula maupun profesional senior. Kita cenderung menghabiskan seluruh energi, waktu, dan anggaran R&D kita hanya untuk memperbarui fitur produk atau menurunkan harga jual untuk bersaing langsung dengan kompetitor. Padahal, inovasi produk fisik murni adalah jenis inovasi yang paling mudah ditiru oleh pesaing Anda di pasar. Mulailah mengeksplorasi dimensi inovasi lainnya yang ada dalam kerangka kerja 10 Types of Innovation. Anda bisa berinovasi pada model keuntungan Anda, misalnya dengan mengubah sistem penjualan putus menjadi sistem berlangganan bulanan yang memberikan kepastian arus kas. Anda bisa berinovasi pada jaringan kemitraan Anda dengan menggabungkan kekuatan bersama perusahaan lain untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif bagi pelanggan. Anda juga bisa berinovasi pada proses operasional belakang layar Anda untuk membangun keunggulan biaya yang tidak bisa direkayasa balik oleh pesaing Anda. Ketika Anda berhasil menggabungkan beberapa dimensi inovasi ini ke dalam satu penawaran yang kohesif, Anda sedang membangun sebuah parit pertahanan ekonomi yang sangat kokoh bagi kelangsungan hidup bisnis Anda. Sahabat hoki, perjalanan kita dalam memahami sains inovasi baru saja dimulai. Melalui episode pembuka ini, kita telah berhasil menggeser paradigma lama kita yang keliru. Kita telah meruntuhkan mitos bahwa inovasi adalah sebuah teater kreatif yang acak dan tidak terukur. Kita sekarang memahami bahwa inovasi adalah sebuah disiplin ilmiah yang sistematis, yang menuntut adanya tindakan nyata untuk menciptakan solusi yang layak secara ekonomi dan mampu membiayai dirinya sendiri di tengah kejamnya persaingan pasar. Pada video selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh lagi ke dalam dunia sains inovasi yang sangat menarik ini. Kita akan membahas episode kedua yang berjudul Periodik Tabel Inovasi, membaca cetak biru Doblin. Kita akan membedah secara mendalam 10 tipe inovasi yang telah dirumuskan oleh Doblin setelah menganalisis lebih dari 2000 terobosan bisnis paling sukses dalam sejarah manusia. Kita akan mempelajari bagaimana elemen-elemen inovasi ini dikelompokkan menjadi klaster konfigurasi, penawaran, dan pengalaman, serta bagaimana Anda bisa menggunakan cetak biru ini untuk mendeteksi kelemahan bisnis Anda sendiri dan menemukan peluang emas yang selama ini terlewatkan oleh para pesaing Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan episode berikutnya, karena di sanalah kita akan mulai menyusun batu atu pembangun inovasi Anda dengan sangat presisi, layaknya seorang arsitek bisnis yang sedang merancang mahakaryanya. Tetaplah berdisiplin, tetaplah mengutamakan logika ilmiah di atas takhayul kreatif, dan mari kita bersama-sama membangun bisnis yang tidak hanya sukses, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.